Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam program Jaksa Menyapa, sebuah program edukatif dari Kejaksaan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memberikan penerangan hukum secara langsung kepada masyarakat luas. Pada kesempatan pagi hari ini, Rabu edisi 16 April 2025, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dan juga menyentuh kehidupan banyak orang, yaitu terkait perlindungan perempuan dan anak. Tentunya perempuan dan anak merupakan sebuah kelompok rentan yang sering menjadi korban kekerasan baik secara psikis maupun juga seksual. Selain itu juga mereka tentunya beresiko mengalami eksploitasi, penelantaran dan juga diskriminasi. Sebagai institusi penegak hukum, kejaksaan tentunya memiliki peran strategis dalam proses penegakan hukum dan juga perlindungan terhadap korban, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat, baik masyarakat Kabupaten Belitung Timur maupun Kabupaten Belitung, tentunya agar mampu berperan aktif dalam mencegah dan juga menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta juga apa saja hak-hak yang harus para perempuan dan anak yang harus diketahui oleh masyarakat. Dan telah hadir bersama kita pada pagi hari ini dua orang narasumber yang tentunya ini sangat berkompeten dalam bidangnya, yaitu yang pertama ada Bapak Rizdi Ardiansyah SH selaku Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Belitung Timur. Selamat pagi Bapak. Oke, dan ini yang kedua, ini ada narasumber yang kedua, yaitu Bapak Yoko Rianggi Maldini SH selaku Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Belitung Timur. Selamat pagi Bapak. Iya, pagi. Dan tentunya pendengar, kedua orang narasumber ini nantinya akan memberikan penjelasan secara mendalam dan tentunya akan menjawab pertanyaan seputar topik hari ini, yakni tadi tentang perempuan dan anak. Dan baik pendengar, tanpa berbasa-basi terlebih lama, kita akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu nih kepada Bapak Rizdi selaku Kasubsi 1 ya tadi, Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Belitung Timur. Mungkin bisa dijelaskan nih terlebih dahulu kepada pendengar RRI Belitung, bentuk kekerasan yang umum dialami oleh perempuan dan anak di Indonesia, khususnya di wilayah Belitung Timur ini seperti apa? Baik, terima kasih, pertanyaan bagus yang pertama kan. Baik, kalau di ini juga kan karena kenapa membahas perlindungan perempuan dan anak, kita marak sekali melihat dari sosial media maraknya pelecehan seksual yang terjadi sekarang ini kan. Banyak berita tuh di video TikTok tuh suka lihat tuh ada pelecehan itu. Nah, makanya kita bahas ini karena hal ini sangat serius juga kita harus bahas, karena tidak lain tidak bukan juga di Belitung Timur pun banyak juga terjadi. Contohnya kalau di Belitung Timur itu, kalau perempuan itu biasanya jadi korban kekerasan rumah tangga. Ada juga tentang perampasan kemerdekaan juga kok ya. Betul. Kalau anak tuh kebanyakan juga selain dia jadi korban, juga bisa juga jadi pelaku di situ. Kalau anak tuh biasanya yang marak terjadi atau sering terjadi di daerah kita di Belitung Timur khususnya adalah sebagai korban pelecehan seksual. Di situ banyak sekali anak jadi korban orang dewasa untuk melakukan hal-hal yang negatif itu. Jadi di kami di sini akan menekankan untuk kepada perempuan atau anak di daerah kita ini supaya jangan takut untuk bersuara atau untuk mengungkapkan hal-hal yang menjadikan kita itu tertindas atau di sini. Jadi jangan pernah merasa tertekan akan ada keadaan itu. Jadi kita banyak instansi yang bisa kita lakukan. Contohnya kita bisa melakukannya ke dinas sosial, contohnya gitu kan. Melakukan
minta perlindungan ke pihak dinas sosial, nanti dinas sosial akan membantu pihak korban atau perempuan atau anak yang sebagai banyak kasus itu. Baik, mungkin untuk Bapak Yoko ya tadi, Bapak Yoko Riyanggi Maldini ya. Oke. Mengapa sih Pak perempuan ataupun anak di Indonesia ini sangat penting gitu dilakukan perlindungan ataupun perhatian khusus dalam sistem hukum di Indonesia ini? Oke. Banyak memang pertanyaan yang mempertanyakan kenapa sih perempuan dan anak itu harus dikhususkan sampai diatur di dalam undang-undang. Nah, sebenarnya kalau kita mengacu kepada beberapa sumber ya, banyak memang baik itu anak ataupun perempuan, khususnya anak ya. Anak ini memang kan masih belum dapat ibarat masih labil ya, dan ditambah lagi dia belum bisa mendapat melindungi dirinya sendiri. Karena kalau kita melihat dari laporan Organisasi Kesehatan Dunia WHO dari tahun 2020 itu telah melakukan survei di 161 negara antara tahun 2000 sampai dengan 2018 yang dimana mengungkapkan bahwa sepertiga perempuan di dunia atau sekira 736 juta perempuan pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual. Nah, di dalam hukum Indonesia sendiri perempuan itu adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki, namun mendapatkan perlindungan yang khusus dalam situasi tertentu seperti sebagai korban kekerasan atau kejahatan seksual, terus ibu hamil atau pekerjaan perempuan yang diatur dalam undang-undang perempuan dan anak. Nah, anak sendiri ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Risdi, dia itu di undang-undang juga diatur secara khusus lagi, di mana anak itu kalau di dalam undang-undang perlindungan perempuan dan anak itu seseorang yang belum berusia 18 tahun itu kita sebut sebagai anak. Nah, termasuk yang masih di dalam kandungan. Nah, terus bagaimana sih dengan anak yang terlibat atau sebagai subjek hukum gitu? Nah, itu di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu disebutkan anak yang sudah berusia atau telah berusia 12 tahun tetapi belum masuk ke dalam usia 18 tahun dan belum menikah gitu. Seperti itu, Kak. Oke. Kalau memang secara teori gitu kan ataupun secara memang peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak gitu kan, memang masyarakat memang separuhnya mungkin sudah banyak tahu begitu kan tentang peraturan perlindungan terhadap perempuan dan anak ini. Nah, kalau secara SOP di lapangan, misalkan saja nih dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, di mana kasus KDRT ini kan mungkin tidak hanya terjadi dalam satu ataupun dua kali gitu kan dalam rumah tangga mereka begitu, pasti sudah terjadi berulang-ulang kali begitu kan. Dan ini bagaimana ataupun langkah-langkah yang harus dilakukan dari si korban KDRT ini jika ingin melaporkan kasus KDRT dalam rumah tangga mereka gitu, seperti apa langkah prosedur yang harus mereka lalui begitu. Silakan dari. Baik, terima kasih, bagus pertanyaannya. Jadi langkah-langkah misal terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu, contohnya perempuan jadi korban, yang salah satunya pasti kalau pertama melaporkan itu ke pihak kepolisian. Jika masih belum berani untuk melaporkan ke kepolisian, bisa berkoordinasi dengan dinas sosial setempat. Maka di situ biasanya ada unit pelindungan perempuan dan anak. Nanti mereka akanlah mengarahkan untuk bagaimana tindak lanjutnya kemudiannya. Misalkan contohnya kekerasan kan pasti ada fisiknya kan, atau nanti dilakukan visum dulu atau nanti baru kita dilaporkan ke kepolisian, barulah di situ diproses. Untuk visum itu sendiri, Pak, mungkin bisa kan berapa hari batas maksimalnya sendiri untuk melakukan visum dari pasca kejadian mungkin? Baik, biasanya tuh pasca kejadian itu sehari setelah kejadian ya langsung biasa divisum. Barulah di situ jadi ada alat bukti untuk bisa melaporkan ke pihak kepolisian. Oke, baik pendengar, kita akan break sebentar sebelum nanti kita akan mengulik lebih jauh terkait peran dari kejaksaan dalam perlindungan perempuan dan anak. Bersatulah Indonesia.
berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Pro1 RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Baik, masih bersama saya Tria dalam program Dialog Interaktif Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Belitung Timur. Dan sebelum kita memasuki pertanyaan selanjutnya, ini mungkin saya akan menanya sedikit nih terhadap peran dari kejaksaan sendiri dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak, seperti apa? Mungkin dari Bapak Yoko. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin banyak yang bertanya-tanya juga, apa sih sebenarnya peran kejaksaan ini, khususnya di masyarakat dalam hal lebih terkhususnya lagi berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Nah, kalau kita mengacu juga dalam undang-undang, dalam penanganan perkara baiknya khususnya anak, itu kita lebih spesial lagi Kak dalam menangani perkara yang baik itu anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, atau anak sebagai saksi. Itu kita lebih khusus lagi menanganinya, tidak seperti kita menangani perkara yang memang perkara pidana umum pada umumnya gitu. Nah, itu bisa sebagai contohnya juga mungkin kita dalam menangani perkaranya itu tidak menggunakan pakaian seperti ini gitu. Kita mendampingi anaknya seperti dengan lembut, dengan santun, santai gitu kan, dengan memberikan tanpa tekanan lah. Jadi dia itu bisa, misalnya anak itu sebagai korban, dia itu bisa memberikan keterangannya dengan terbuka gitu. Nah, terus bagaimana sih perannya itu dalam melakukan perlindungan dan perempuan dan anak itu? Nah, inilah kita kejaksaan hadir di masyarakat dengan beberapa program-program yang memang salah satunya inilah Jaksa Menyapa gitu. Kita memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada orang-orang di sekitar. Ya, kita memberikan edukasi itu yang berkaitan dengan bahwa kalian ini memberikan pemahaman lah berkaitan dengan hukum khususnya seperti itu Kak. Mungkin dari Bapak Yandi ya. Sedikit menambahkan aja. Karena kalau misalkan contohnya kalau anak sebagai pelaku, itu tuh pasti wajib didampingi penasihat hukum. Itu biasanya tuh gratis dikasih penasihat hukum, baik di penyidikan maupun di penuntutan, atau baik pun di itu juga ada perlakuan spesial kalau anak itu adalah kalau anak melakukan kejahatan, penjara itu adalah jalan terakhir bagi dia. Jadi masa depan dia yang harus kita pikirkan ke depannya, baik itu sama orang tuanya kan, karena dia harus tetap menjalankan, kalau misalnya sekolah dia tetap harus sekolah, nggak bisa dia diganggu atas tingkah laku atau kenakalan yang dia lakukan itu, dia jadi di penjara, itu tidak boleh, di undang-undang tidak boleh dilakukan itu. Jadi baik kalau itu pun putusannya pidana pun, kalau di penjara pun itu pun juga jalan terakhir bagi dia. Jadi sebelum jalan terakhir itu dilakukan, itu bisa kita lakukan dengan cara, contohnya misalkan dia lakukan pelatihan kerja misalkan, atau enggak edukasi dia supaya, atau enggak kalau misalkan agak lebih dia nakal lagi atau apa, kita bisa dia bantu untuk direhab, jadi supaya perilakunya bisa lebih baik lagi. Jadi pada intinya pidana penjara itu adalah jalan terakhir bagi si anak itu. Jika si anak ini sebagai saksi ataupun mungkin pelaku gitu, itu bagaimana tuh terhadap perlindungan kepada mereka ini, baik itu secara psikologis ataupun secara hal-hal lainnya begitu? Oh baik, mungkin anak sebagai korban ya Pak ya. Iya. Karena kan kalau anak sebagai pelaku tadi udah dijelaskan. Jadi kalau anak sebagai korban itu salah satunya yaitu identitasnya pun dirahasiakan. Jadi nggak bisa
so orang-orang lain atau publik pun diliatin nggak bisa itu, sama sekali nggak bisa. Jadi identitas pelaku tuh korban tuh pasti dirahasiakan dan selalu didampingi dengan dinas sosial. Dinas sosial. Pasti selalu didampingi dengan dinas sosial dan orang tuanya juga. Jadi dinas sosial itu melekat untuk anak itu supaya terjaga lah, psikisnya, mentalnya juga. Gitu. Kalau di Belitung Timur sendiri Bang, mungkin contoh kasus-kasus yang mungkin sudah terjadi nih, baik itu kekerasan perempuan ataupun anak, itu seperti apa? Contoh-contoh kasus kecilnya saja gitu. Oke. Kalau contoh kasus kecil ya, mungkin kalau yang sedang kami tangani juga itu ada pernah ada perkara yang berkaitan dengan penyekapan perempuan. Nah, itu si korban disekap oleh suaminya. Dia dari keluarganya korban itu melakukan pelaporan ke Kementerian Perempuan dan Anak. Itu melalui call center 129. Nah, itulah salah satunya tahapan yang mungkin bisa dilakukan oleh yang mungkin merasa terancam, bisa melapor dulu ke dinas sosial bahwa memang hak kita nih sebagai perempuan ini tidak dipenuhi gitu. Kekerasan itu kan tidak hanya secara fisik saja. Ketika misalnya perempuan ini tidak dinafkahi atau mungkin Kekang gitu. ya hak-haknya tidak terpenuhi, kayak misalnya dia disekap, tidak keluar rumah berapa lama gitu, itu kan menjadi sebuah kekerasan juga sebenarnya, seperti itu. Nah, itulah bisa dilaporkan juga ke dinas sosial setempat, seperti itu. Baru nanti mereka akan mendampingi untuk tahapan proses hukumnya, seperti itu, melalui dari tahapan kepolisian, nanti proses penuntutan sampai dengan untuk memulihi psikologinya mereka lagi, seperti itu. Jadi hak-hak mereka itu sebagai korban itu memang mendapatkan perlindungan hukum tadi, begitu kan? Selain itu juga kalau korban berarti identitas mereka juga harus disamarkan, tidak boleh diketahui. Tidak boleh dipublis. Oke. Mungkin kalau misalkan jika kita melihat nih secara langsung kasus kekerasan terhadap perempuan ataupun anak, selain kita melaporkan gitu, langkah lainnya seperti apa gitu untuk mungkin menengahi mereka atau bagaimana, seperti apa? Ya, yang pasti ini lebih ke jiwa sosial kita lah ya. Mungkin kalau misalnya melihat tetangga kita, misalnya melihat ada dilakukan KDRT misalnya seperti itu, ya bisa kita dengan melerainya, membantu menyelesaikan permasalahan, mungkin ada apa sih antara mereka gitu. Karena kan memang di undang-undang kita ini kan memang pidana itu sebenarnya opsi terakhir. Kalau memang bisa kita selesaikan, bisa kita selesaikan dulu gitu antara kedua belah pihak. Kalau misal memang makanya kenapa di kita juga ada namanya restoratif justice gitu sebelum dilakukan penuntutan, seperti itu gitu Kak. Itu kisaran kurungan misalkan memang jikalau mereka memang harus opsi terakhir memang harus masuk penjara, itu kira-kira berapa tahun ataupun misalkan dendanya sendiri seperti apa? Nah, kalau untuk berkaitan dengan kurungan ya tergantung pelakunya ini melakukan tindak pidana apa. Kalau misalnya kayak tadi contoh kasus yang mungkin yang sedang kami tangani itu berkaitan dengan penyekapan, perampasan kemerdekaan. Itu kalau di dalam kitab undang-undang hukum pidana itu ancaman pidananya itu paling lama 8 tahun. Nah, beda lagi dengan kalau misalnya anak sebagai pelaku ya. Kalau anak sebagai pelaku biasa hukumannya setengah dari itu. Tapi kan ya balik lagi ke itulah opsi terakhir kalau anak di penjara itu. Di hukum pidana itu opsi terakhir. Tapi kalau misalkan pelakunya dewasa, korbannya anak di bawah umur, biasanya tuh contohnya misalnya dia melakukan pelecehan seksual atau apa kan, masih banyak tuh persetubuhan atau apa dilakukan oleh orang dewasa, korbannya di bawah anak, hukumannya itu sangat tinggi, paling tinggi itu 20 tahun, paling rendah itu 5 tahun. Apa mungkin kalau misalkan si anak pelaku apa bisa itu nanti dilimpahkan ke orang tua gitu untuk menjalani hukuman tersebut, misalkan memang harus melalui proses hukuman penjara itu tadi?
Baik, prosesnya biasanya kan itu juga balik lagi karena kalau di tahap udah sampai di kejaksaan dan lalu dilimpahkan ke pengadilan, pada saat proses persidangan itu pun wajib anak itu didampingi dengan orang tuanya, supaya orang tuanya mengetahui kejadian tersebut, apa yang dilakukan anak, apa ini supaya orang tuanya bisa ngasih tahu atau bisa mempelajari bahwa anak itu kenapa sih melakukan kenakalan itu gitu. Jadi di balik itu emang diwajibkan orang tua itu ikut di persidangan, itu harus mendampingi. Jadi nanti hasilnya gimana tergantung di tuntutan kami yang buat nanti putusan itu gitu. Tapi balik lagi kalau pidana penjara itu jalan terakhir untuk dia. Biasanya tuh ada dari rekomendasi Bapas, di situ biasanya merekomendasikan hukuman bagi anak itu. Contohnya misalkan dia dilakukan kerja sosial di desa selama sebulan atau enggak 2 minggu gitu aja sih. Ada nggak kira-kira program preventif sendiri yang dilakukan dari pihak kejaksaan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak ini sendiri? Ya, kalau untuk program dari kejaksaan sendiri, yang kami lakukan adalah seperti ini, penyuluhan, edukasi kepada masyarakat. Mungkin yang sering kita lakukan juga adalah jaksa masuk sekolah. Nah, kita memberikan edukasi kepada para siswa gitu kan. Dan salah satunya juga seperti ini, kita memberikan edukasi kepada masyarakat melalui RRI gitu kan. Menyampaikan bahwa ya inilah hal-hal yang terjadi jika memang baik perempuan sebagai korban atau anak sebagai korban atau anak sebagai pelaku. Nah, jadi setidaknya ini yang harus dilakukan oleh perempuan dan anak jika memang dia menjadi korban, seperti itu. Oke, untuk peran serta masyarakat ataupun mungkin peran serta keluarga ataupun orang-orang sekitar dalam upaya pencegahan kekerasan ini seperti apa sih, Pak Rindi ya? Iya, baik. Rizdi, Mbak. Peran baik itu ya seharusnya kalau anak sebagai pelaku, intinya sih dari pihak keluarganya yang harus mengedukasi anak-anak ini. Biasanya kan anak melakukan kenakalan itu biasanya dari sebuah lingkungan, lingkungan yang nggak baik, teman-temannya nggak baik, jadi ikutan nggak baik juga anaknya kan. Biasanya kan itu balik lagi ke orang tuanya balik lagi. Nah itulah hal-hal seperti itulah harus kita lebih perhatian lagi ke anak-anak. Kalau misalkan tetangga atau ada KDRT ya kita harus bisa lebih silaturahmi lagi, lebih terjaga lagi supaya kita mengetahui kejadian-kejadian di tetangga kita udah ada masalah apa, bisa lebih peka lagi dalam lingkungan sekitar gitu. Jadi tadi salah satu memang peran dari kejaksaan gitu untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ini salah satunya tadi melalui program Jaksa Masuk Sekolah. Itu merupakan program dari Kejaksaan RI ataupun dari Kejaksaan RI itu khusus program nasional. Dilimpahkan kepada kami juga di daerah untuk edukasi kepada sekolah-sekolah, khususnya juga kepada masyarakat gitu, untuk menyampaikan bahwa ya bukan hanya berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, tapi secara umum berkaitan dengan tindak pidana seperti itu, berkaitan dengan hukum khususnya seperti itu kan. Tapi antusias dari anak-anak sekolah seperti apa terhadap program Jaksa Masuk Sekolah ini? Ya, untuk antusiasnya alhamdulillah positif ya. Sangat baik sih. Sangat baik. Memang banyak perubahan-perubahan juga di lingkungan khususnya di Kabupaten Belitung Timur yang senang dengan adanya program ini gitu. Seperti itu. Oke. Baik pendengar, sebelum kita memasuki episode berikutnya, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah kehilangan informasi. Nikmati pemberian akses berita.
Membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Baik pendengar setia RRI Belitung, kembali lagi dalam program Dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Belitung Timur. Dan ini mungkin kita sudah memasuki di penghujung acara dialog interaktif Jaksa Menyapa pada pagi hari ini, edisi Rabu 16 April 2025. Dan mungkin dari Pak Risdi gitu, mungkin bisa disampaikan kepada pendengar kita ini bagaimana harapan dari Kejaksaan Negeri Belitung Timur terhadap penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini seperti apa? Baik, terima kasih. Kalau harapan yang pastinya sih jangan ada yang terjadi kejadian-kejadian yang korbannya itu perempuan maupun anak, karena saya sangat miris sekali kalau misalkan korbannya itu anak, karena yang dikena itu adalah psikisnya yang kena korban itu kan pasti terngiang-ngiang kan sama pelaku itu. Jadi makanya saya sangat miris kalau misalkan ada anak sebagai korban. Jadi saya harap supaya jangan ada lagi kejadian-kejadian anak itu jadi korban. Baik. Mungkin dari Pak Yoko mungkin ada tambahan sedikit seperti apa? Baik, mungkin yang bisa saya sampaikan juga, tempat teraman di dunia ini adalah rumah kita sendiri. Jadi mulailah dari rumah kita sendiri, buatlah lingkungan yang aman dan nyaman untuk keluarga kita. Didiklah anak dan keluarga kita agar mereka merasa aman dan nyaman. Seperti itu mungkin. Oke, dan juga mungkin bagi pendengar yang mungkin mengalami kekerasan ataupun melihat secara langsung, mungkin tidak takut begitu ya Pak Ya, untuk sampai. melapor baik itu ke polisi ataupun ke dinas sosial gitu. Dan tentunya kepada para korban ataupun para pelaku yang mungkin masih anak-anak ini masih diberikan perlindungan hukum gitu kan, agar mereka lebih terlindungi baik itu psikis mereka ataupun mungkin mental mereka. Dan juga mungkin terakhir tantangan terbesarnya seperti apa sih dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak ini? Apa yang harus dibenahi terutama untuk masyarakat Belitung Timur seperti apa? Ya, tantangan terbesarnya adalah mungkin lebih ke ego masing-masing manusia sih Kak ya. Karena walaupun kayak gimana kita juga sudah menyampaikan kepada masyarakat bagaimana bahayanya, ataupun kita memberikan edukasi kepada orang dewasa pun, tantangan terbesar itu memang dari ego masing-masing dari orang itu. Seperti yang memang kasus yang sering kita tangani juga, anak yang sebagai jadi korban itu miris kita melihatnya gitu. Dan cuman karena nafsu dari manusia yang menjadi korban itu anak, sampai kena mentalnya seperti itu. Jadi memang itu yang tadi saya sampaikan, mulailah dari diri kita dulu untuk memperbaiki diri. Jangan sampai lingkungan kita ataupun keluarga kita yang menjadi korbannya, seperti itu. Memang harus dari tingkat terendah dulu Ya, kan, dari rumah supaya nanti bisa menciptakan situasi yang nyaman buat Ya, anak, betul, lingkungan sekitar, begitu juga. Jadi peran orang tua juga tidak hilang dari itu. Tetap memang peran orang tua itu sangat penting juga, baik dari untuk anak ataupun untuk
istrinya ataupun keluarganya yang lain seperti itu. Itulah pentingnya peran orang tua, Kak. Seperti itu. Oke, baik. Baik pendengar setia RRI Belitung. Terima kasih kepada Bapak Rizdi Ardiansyah SH dan juga Bapak Yoko Rianggi Maldini sama-sama. SH dari Kejaksaan Negeri Belitung Timur atas penjelasan yang sangat bermanfaat serta wawasan yang telah diberikan kepada pendengar setia RRI Belitung mengenai peran kejaksaan dalam perlindungan perempuan dan anak. Kepada seluruh pendengar, mari kita sama-sama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah bagi perempuan dan anak. Yang tentunya ini harus dimulai dari lingkungan rumah sendiri. Yang tentunya juga kepada para orang tua, jangan mementingkan ego sehingga nanti bisa berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak-anak kita di masa yang akan mendatang. Dan tentunya juga kepada para pendengar, jangan ragu untuk melaporkan jika melihat ataupun mengalami secara langsung terhadap tindakan kekerasan, karena perlindungan mereka tentunya ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dan terima kasih kepada Bapak Risti dan Bapak Yoko yang telah datang ke studio kita pada hari ini. Dan tentunya saya Septrianingsih beserta tim RRI Belitung yang bertugas hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di episode Jaksa Menyapa berikutnya. Selamat pagi dan salam sehat. Sekali di udara, tetap di udara.